Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Fisika itu Mudah. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Sebelum membahas lebih jauh tentang gerak lurus, kita akan berbicara tentang pengertian kinematika. Apa yang disebut sebagai kinematika? Nah, kinematika itu adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan penyebab gerakan benda itu sendiri. Nah, sedangkan kita tahu penyebab benda bergerak itu diakibatkan oleh gaya. Jadi, kinematika tidak membahas tentang gaya penyebab benda bisa bergerak. Nah, selanjutnya, gerak lurus bisa dikatakan sebagai gerak yang lintasannya lurus. Sehingga nanti kita akan lebih jauh mengenal gerak lurus. Biasa simbol yang kita gunakan GL saja ya, gerak lurus. Nah, selanjutnya gerak lurus atau GL itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau kita sebut sebagai GLB, dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, atau disingkat sebagai GLBB. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada kata-kata beraturan. Apa sih yang beraturan? Ternyata sebuah benda dikatakan gerak lurus beraturan itu jika kecepatannya adalah konstan. V, velocity-nya adalah konstan. Ada yang mengatakan konstan, ada yang mengatakan tetap. Boleh. Sehingga kalau misalkan kecepatan konstan, maka bisa dikatakan sebagai percepatannya bernilai 0. Kenapa percepatan bernilai 0? Karena tidak melakukan perubahan kecepatan. Pembahasan akan lebih lanjut. Nah, contohnya adalah sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya V sama dengan 12 meter per sekon. Kecepatan dengan nilai 12 meter per sekon itu memiliki arti bahwa setiap sekon atau setiap 1 detik jarak yang ditempuhnya adalah 12 meter. Sehingga ketika mulai start awal T saat 0 ya, kecepatan itu sudah memiliki nilai 12 meter per sekon. Jadi mula-mula dia sudah memiliki kecepatan nih. Maka bisa kita tentukan bahwa saat detik pertama kecepatannya akan memiliki nilai yang sama, yaitu tetap 12 meter per sekon. Namun jaraknya sudah memiliki nilai 12 meter. Kemudian bagaimana dengan detik kedua? Saat detik kedua kecepatannya tetap, yaitu 12 meter per sekon. Nah, jarak di antara tiap detik ini pun sama, yaitu 12 meter per sekon. Sehingga kalau diambil nilai totalnya, nilainya adalah
24 meter. Berikut seterusnya hingga kita bisa memprediksi pada saat detik keempat. Contoh di sini, pada saat detik keempat, maka jarak yang ditempuhnya adalah, kita bisa memprediksinya 12, detik ketiga pun 12. Oke. Dan ini pun 12. Sehingga total adalah 48 meter jarak yang ditempuhnya. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini dapat kita buat rumus berupa S jarak yang ditempuh sama dengan V kalikan T. S menyatakan jarak dalam satuan meter, V kecepatan atau kelajuan boleh saja dalam satuan meter per sekon, kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon atau detik boleh. Lalu kita akan mengenal tentang grafiknya. Berbicara tentang grafik, kita akan bagi menjadi dua. Grafik hubungan antara V terhadap T. Karena nilai kecepatan ini konstan, maka pada detik ke-0 dia sudah memiliki nilai. Contohnya 12. Sehingga di tiap detik kecepatannya selalu konstan. Detik pertama, detik kedua, kecepatannya selalu menunjukkan nilai yang konstan, yaitu 12. Detik ketiga sama. Detik keempat sama. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan S pada grafik hubungan V terhadap T? Jarak atau S itu adalah luasan di bawah grafik. Bisa dikategorikan seperti itu atau bisa dicari seperti itu, sehingga jarak atau S itu adalah S sama dengan luasan di bawah grafik. Di bawah grafik itu apa? Ya di bawah grafik V ini, di atas T. Iya. Maka kita bisa cari untuk luas, karena ini berbentuk luas persegi panjang. Kita akan mengujinya. Yang namanya luas adalah panjang dikalikan lebar lah, bisa dibilang begitu. Panjangnya adalah, ini panjang kalikan lebar. Panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 12. Sehingga jarak jika dinyatakan dalam grafik, ya, maka bisa dihitung melalui luasan persegi panjang ini, 48 meter. Oke. Selanjutnya grafik hubungan antara S terhadap T. Kita coba hapus. Ya. Grafik yang kedua adalah grafik hubungan antara S terhadap T. Mula-mula saat detik ke-0, jarak yang ditempuh tidak ada. Pada saat detik pertama, ini detik ke-0, pada saat detik pertama, maka jarak yang ditempuhnya yaitu 12. Katakan di sini 12. Ini adalah titik temunya. Selanjutnya, di detik kedua, jarak yang ditempuhnya adalah 24.
gitu, 24. Oke. Kemudian pada saat detik ke 3, ini saya geser dulu. Pada saat detik ketiga, jarak yang ditempuhnya adalah kelipatan 12, yaitu 36. Dan seterusnya sampai detik keempat adalah 48. Dan grafiknya adalah ini. Ya, trennya lurus. Ini adalah grafik V-nya. Ya. Oke, sementara itu materi tentang gerak lurus. Oh iya, selanjutnya untuk A, kenapa bisa 0? Yang namanya percepatan atau acceleration, atau kita ambil simbol A. Definisi A adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kita tahu bahwa kecepatan ini tidak berubah. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, bahkan pada saat detik mula-mula pun tidak berubah. Maka ketika kita mengambil rumus perubahan kecepatan, kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktunya, kita ambil detik ke 0 sampai detik kedua misalkan. Detik kedua adalah 12 meter per sekon. Detik ke 0 atau mula-mula juga 12 karena memang tidak berubah. Dari 0 ke 2 adalah 2 dikurangi 0, 2. Maka jawabannya adalah 0 per 2 atau memiliki nilai 0 meter per sekon kuadrat. Ya. Sehingga kita ketahui bahwa yang namanya percepatan dari GLB, karena memang tidak melakukan perubahan kecepatan, delta V-nya adalah 0, maka nilainya pun 0. Oke, cukup pembahasan singkat untuk gerak lurus beraturan. Ketemu lagi di gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih.